Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Salam One Way Ministry. Bersama Tuhan Yesus kita bisa. Oke. Kebenaran, damai sejahtera, sukacita dan damai sejahtera di dalam Roh Kudus mengalir atas setiap pendengar-pendengar di One Way Ministry di channel YouTube kami ini. Dan kami yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita dan Dia selalu menopang kehidupan kita, karena di dalam Yesus ada pujian, ada kuasa, ada kemenangan, ada sukacita, dan ada yang terbaik dalam setiap kehidupan kita. Allah selalu memberikan jalan keluar bagi setiap pendengar-pendengar firman Tuhan. Oke, pada saat pagi hari ini Tuhan ingin mengajarkan kita tentang antara hubungan dengan manusia, yaitu tentang hidup yang di dalam kasih ya. Akan saya bacakan saja ayatnya saudara di dalam Efesus 4 ayat 32. Saya akan buka dulu Alkitab saya dan saya akan bacakan ya saudara yang dikasihi Tuhan. Efesus 4 ayat 32. Ini ayat sederhana tetapi bisa menjadi berkat yang luar biasa bagi kita untuk menjadi pelaku-pelaku firman dan menjalaninya dengan sukacita yang dari tuntunan Roh Kudus. Oke. Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Hendaklah kamu ramah terhadap seorang yang lain ya. Jadi kita dengan siapapun harus ramah, kuncinya saudara. Kunci ramah ini adalah biasanya kalau orang, saya ke bank ya, ke bank itu tahu-tahu saya itu disapa oleh satpamnya, selamat pagi Bapak, ada keperluan apa? Itu ramah saudara, penuh senyum, penuh, meskipun dia itu memiliki masalah apa di rumah saya nggak tahu, tapi yang jelas pada saat melayani sesama kita, nah itu ramah sekali lah. Seharusnya hidup kita bukan karena kewajiban melakukan seperti itu, karena memang itu sudah lifestyle, gaya hidup kita orang-orang yang di dalam Tuhan Yesus Kristus, ataupun orang yang belum di dalam Tuhan Yesus Kristus, hendaklah bisa sama melakukan firman Tuhan ini. Kenapa? Karena ramah itu adalah kunci kemenangan bagi hubungan relationship antar sesama manusia. Kemudian yang kedua, yaitu tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain ya. Yang pertama. Yang kedua, penuh kasih mesra. Penuh kasih mesra itu bukan berarti terus hubungan suami istri, enggak saudara. Penuh kasih mesra itu perhatian maksudnya. Penuh perhatian antara sesama manusia. Kalau ada saudara kita yang mengalami masalah, kita bantu. Kalau mengalami permasalahan apa, kalau kita gak bisa bantu materi ya kita bantu secara doa ya. Sementara kita bantu secara doa, karena dengan berdoa pun sebetulnya Tuhan akan lebih berkuasa menolong permasalahan-permasalahan kita ya. Penuh kasih mesra maksudnya perhatian ya. Terus dan saling mengampuni. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, yang selama ini belum bisa mengampuni, hati-hati ya, karena itu awal dari segala penyakit dalam kehidupan kita ya. Barang siapa membenci saudaranya, dia tidak akan diampuni juga oleh Tuhan ya. Barang siapa membenci saudaranya, barang siapa tidak bisa mengampuni orang yang bersalah kepada dirinya, dia sendiri juga tidak diampuni oleh Allah saudara. Maka dari ada itu, hendaklah kita saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu ya saudara. Ini luar biasa. Ini sepele tapi luar biasa. Dalam kehidupan kita, hendaklah kita saling ramah. Pertama kali dengan seorang yang lain kita harus ramah. Yang kedua, penuh kasih mesra. Penuh kasih mesra itu apa saudara? Ya itu perhatian. Kalau ada saudara kita yang jatuh dalam dosa, ya kita bantu doakan, kita ingatkan, dan kita minta pertolongan Tuhan supaya mereka dibantu untuk selesai masalahnya cepat. Karena di dalam doa itu ada jalan keluar, di dalam doa itu ada pemulihan, di dalam doa itu ada suatu hal yang tidak terdapat di penyelesaian masalah-masalah di dunia secara umumnya, begitu saudara. Karena di dalam doa ada kuasa.
ya. Kuasa doa orang-orang percaya itu nyata, ya. Keramahan, ya. Terus kemudian penuh kasih mesra, dan yang ketiga adalah mengampuni, ya. Saling mengampuni. Dan kata saling di sini menunjukkan bahwa kita itu adalah imbal balik. Imbal balik itu artinya ya saling. Imbal balik itu ya yang sini ngampuni, yang sini juga ngampuni gitu. Saling memahami, mengerti, ya. Orang kalau mengerti orang lain itu pasti bisa mengampuni. Nah, kalau tidak mengerti, lah itu biasanya yang membuat iblis senang bersuka cita. Iblis dalam setiap kehidupan manusia adalah tidak saling mengerti. Akhirnya terjadi perselisihan. Nah, itulah akhirnya ramahnya hilang, saudara. Ramahnya itu cuma hanya sebatas kewajiban, ya, kewajiban kita sebagai kerjaan gitu. Pada saat di luar kerjaan kita sudah tidak ramah lagi, kita sudah nggak penuh kasih mesra lagi, tidak perhatian lagi. Dan yang ketiga, tidak bisa mengampuni. Lah ini firman Tuhan Efesus pasal 4 ayat 32 ini sederhana Tuhan, saudara. Ini tapi jalan keluar dalam hidup kita menghadapi is everything problem. Waduh, bahasa Inggris barang, padahal aku ora mudeng bahasa Inggris ya. Pokoknya maksudnya setiap masalah apapun diatasi dengan 3 hal ini beres sebetulnya, saudara. Loh, ini solusi, jalan keluar, saudara. Apapun kita harus ramah, harus perhatian, dan kita saling mengampuni. Nanti semuanya lancar lah, ya. Pasti Tuhan kalau memberikan jalan keluar seperti ini ya harusnya itu pasti firman ini terjadi dalam kehidupan kita. Pasti apapun yang kita kerjakan pasti berhasil, karena Tuhan bilang begini, dengan sukacita, ya, di dalam Yosua 1 ayat 8 nanti dibaca, ya, dengan penuh sukacita, ya, hendaklah kamu merenungkan firman Tuhan. Merenungkan firman Tuhan dengan sukacita loh, saudara, dengan tidak sedih hati. Jadi dengan sukacita. Kalau orang sukacita itu berarti orang euforia. Euforia itu adalah merayakan kemenangan. Nah, itu namanya. Kenapa ada sukacita? Karena ada kemenangan. Ya, itu ada kemenangan. Entah itu menang karena aku bisa membeli sesuatu. Itu ya suatu kemenangan loh, saudara, bisa membeli sesuatu. Terus aku bisa bertemu dengan anak istri. Itu ya kemenangan loh, saudara. Jangan anggap nggak kemenangan. Kemenangan. Belum tentu semua orang bisa ketemu suami istri tiap hari. Nah, itu, saudara. Kemenangan itu, saudara. Kemenangan kita dipertemukan suami istri dalam kasih Tuhan itu. Wah, luar biasa. Kemenangan itu macam-macam, saudara. Kemenangan dari kesehatan, ya, atau kemenangan dari segala macam penyakit, kemenangan dari segala utang piutang, ya. Terus kemenangan dari segala beban kehidupan. Kemenangan bisa mengampuni orang, bisa hidup ramah, bisa hidup penuh perhatian, kasih mesra terhadap semua orang. Karena apa? Tuhan ajarkan itu Matius 22 ayat 37-39, saya ulang-ulang terus ini, yaitu kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, kekuatan dan akal budimu, dan hukum yang kedua yang sama dengan di atas, yaitu kasihlah sesamamu manusia seperti diri sendiri. Kenapa kita harus ramah terhadap satu orang terhadap yang lain? Kenapa seperti itu, saudara? Karena itulah bukti bahwa kita mengasihi Allah yang tidak kelihatan dengan kita menunjukkan kasih mesra, ramah kita, penuh perhatian kita, dan saling mengampuni antar sesama. Itu menjadi gaya hidup, lifestyle. Waduh, bahasa Inggris mana? Aduh, wes bahasa Inggris mana? Lifestyle barang, gaya hidup kita, ya. Makanya ayo, saudara, ya, yang dikasihi Tuhan, saya percaya bersama Tuhan Yesus kita bisa. Ingat tau lagunya? Bersama Tuhan Yesus kita bisa. Bersama Tuhan Yesus kita bisa. Bersama Tuhan Yesus kita selalu bisa. Bersama Tuhan Yesus kita bisa. Amin. Nah, itu, saudara, jadikan lagu ini lagu
keimanan kita di dalam menghadapi setiap kehidupan, karena bersama Tuhan Yesus pasti kita bisa, ya. Dalam kehidupan ini, karena Tuhan yang memiliki kasih itu mengajarkan kasih kepada kita, makanya Tuhan ajarkan ini, saudara. Hendaklah kamu ramah terhadap seorang terhadap yang lain. Sudahkah kita bisa seperti itu? Kewajiban atau itu gaya hidup? Kalau itu gaya hidup kita adalah ramah, lifestyle, waduh, lifestyle. Gaya hidup kita, saudara, saya percaya bahwa itu akan menjadi berkat dan berdampak, berimpact. Waduh, berimpact, bahasa Inggris mana? Aduh, berdampak bagi kita semua, yaitu ramah. Ramah itu adalah kunci. Kalau di marketing itu nggak ramah, wah gak payu, saudara, ya toh. Ya kalau atos, jenenge marketing atos, ya pasti gak payu. Tapi nek ramah, ya toh, bisa mempengaruhi orang lain karena keramahan kita, ya toh. Makanya di bank-bank itu sekarang kalau kita masuk ke bank pertama kali mesti disambut oleh satpam, itu mesti gitu. Selamat pagi, bisa saya bantu Pak? Apa? Ya sekarang enggak di bank toh, hampir semua, saudara. Itu keramahan. Ndaklah itu bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kita, kepada keluarga kita, kepada tetangga kita, kepada setiap orang yang kita jumpai, saudara. Karena di sini dikatakan firman Tuhan tadi, Efesus 4 ayat 32 itu mengatakan, yaitu hendaklah seorang ramah terhadap satu dengan yang lainnya, ya. Kuncinya ramah, saudara. Sudahkah kita ramah menjadi lifestyle dalam hidup kita? Yang kedua adalah apa, saudara? Yang kedua tadi apa? Aduh, kok lupa saya ya. Lifestyle, yaitu saling perhatian, yaitu penuh kasih mesra maksudnya. Yang ketiga adalah apa, saudara? Mengampuni, saling mengampuni. Ada 3 tipe Allah di dalam hidup ini, karena itu Tuhan lebih dulu mengasihi kita, hendaklah kita mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Karena hukumnya yang di Matius 22 ayat 37 tadi, hukum yang sama dengan, posisinya mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia itu posisinya sama dengan. Sama dengan itu berarti apa, saudara? Podo bobote. Podo bobote, saudara. Makanya Tuhan katakan, nek kamu melakukan terhadap sesamamu, itu podoe kamu menunjukkan bahwa kamu mengasihi aku. Lelek sing ketok wae kowe gak iso praktek, gak iso membuktikan bahwa kasih keramahanmu, mengampuni dan penuh perhatian itu ndak bisa, apalagi terhadap Allah, ya toh. Untuk bangun pagi subuh gini mungkin susah, ya toh, malas, lebih baik tidur daripada sembahyang, ya toh. Tapi kita melakukan segala sesuatu untuk hal duniawi sampai malam-malam, sampai tidurnya sampai pagi-pagi, sehingga nggak bisa bangun pagi, nggak bisa doa subuh kita lakukan. Padahal kita nanti meninggal baliknya ke Allah, bukan ke dunia ini, saudara. Malah dunia ini kita tinggalkan. Makanya jenenge meninggal dunia, meninggalkan dunia ini. Tetapi roh kita kekal, kembali ke Allah. Ayo, yang adil, saudara, terhadap rohmu. Jangan dagingmu berbuat dosa, tapi yang nanggung rohmu. Mesake tenan, mesake tenan loh, saudara. Kalau gitu itu ya, rohmu itu loh disiksa terus oleh dagingmu karena kepuasan hawa nafsu yang sesaat, ya toh. Apa sih kenikmatan daging itu? Makanya kalau sukacita yang dari Roh Kudus, yang dari dasar hati, itu akan awet, saudara. Hukumnya roh itu kekal, abadi. Tetapi kalau daging itu hanya sementara selama kamu hidup di dunia ini. Nah, udah jelas ya, saudara yang dikasih Tuhan. Firman Tuhan ini sederhana, sepele-sepele aja lah. Yang penting kita bisa ngerti dan kita memahami. Ya, keramahan itu adalah kunci apapun yang kita lakukan di dalam dunia ini. Nggak ada agama siapapun, nggak ada yang menentang tentang keramahan. Mau ramah sama siapapun ya nggak apa-apa, itu memang boleh, gitu loh. Tuhan ajarkan ramah ramah ya. Ramah terhadap seorang satu dengan yang lainnya, ramah terhadap satu dengan orang yang lainnya. Wis ben tak balen-balen ya,
beceke nyantol gitu ya, kayak tukul bibir sok ngono ya, angel ora ukur lho, ukur tapi lucu ya tukul iku ramah lho tukul itu dalam menyampaikan dadi host itu, makanya orang seneng gitu loh. Ayo kita ramah terhadap satu dengan yang lainnya. Kemudian penuh kasih mesra. Penuh kasih mesra itu ada maksudnya penuh perhatian terhadap sesama manusia ya. Jadi kalau sesama kita lagi mengalami masalah, kita bantu doa, belum bisa, mereka memang memiliki kekurangan materi, kita bisa bantu materi, tetapi yang terutama adalah membalikkan mereka dulu kepada Tuhan. Yang penting itu, karena Tuhan adalah solusi. Tuhan Yesus adalah solusi. Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus Kristus. Tidak ada seorang dapat mengaku bahwa Yesus Tuhan selain Roh Kudus. Jadi hidup kita harus dipimpin Roh Kudus supaya kita percaya Tuhan Yesus. Kalau kita nggak dipimpin Roh Kudus, percaya Tuhan Yesus itu hanya omongan biasa, tidak lifestyle, bukan gaya hidup kita ya. Ayo kembali lagi, daripada saya banyak omong, lebih baik praktek doa saja ya. Karena di dalam doa itu ada kuasa ya. Keramahan, penuh kasih mesra, dan mengampuni seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Itulah pada pagi hari ini yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang penuh pujian, kemenangan, kemuliaan hanya untuk Tuhan, tidak berbuat dosa lagi, dan hidup di dalam lifestyle-nya Tuhan, dalam pola pikirnya Tuhan, dalam pandangan Tuhan, dalam pendengaran Tuhan, dalam perkataan Tuhan, dan perbuatan tubuh kita sebagai anggota-anggota tubuh Kristus ini untuk kemuliaan Tuhan apapun yang kita lakukan. Karena kerajaannya, kebenarannya, yaitu firman-Nya sudah menuntun kita di dalam sukacita dan damai sejahtera dalam tuntunan Roh Kudus. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan terima kasih pada pagi hari ini. Firman-Mu sederhana sekali dan sangat membuat saya bersukacita. Karena kebenaran ini yang membuat saya hidup. Ini adalah solusi, saudara. Ini adalah jalan keluar dari Tuhan menghadapi masalah apapun, baik pekerjaan, dalam kehidupan sehari-hari, dengan siapapun. Tuhan memberikan 3 rangkaian ini: ramah, penuh perhatian, penuh kasih mesra. Itu maksudnya penuh perhatian dan saling mengampuni. Di situ kesuksesan, keberhasilanmu dalam apapun yang kamu lakukan, kata Tuhan, pasti berhasil dan beruntung. Pasti berhasil dan beruntung. Keramahan, penuh perhatian, dan saling mengampuni. Di dalam unsur 3 ini adalah satu kata, yaitu pengertian. Di dalam pengertian bisa semuanya terselesaikan. Karena Allah mengerti, karena Allah peduli, karena Allah mengerti, karena Allah peduli, karena Allah mengerti, karena Allah peduli terhadap kita, sehingga Dia rela mati untuk menebus dosa-dosa kita, supaya kita diselamatkan dan menjadi orang-orang kebenaran Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Seperti yang kemarin sudah dijelaskan di dalam firman-firman Tuhan saya sebelumnya, yang Tuhan sudah bukakan kepada kita semua pendengar-pendengar firman di channel YouTube saya ini, juga penyedia sarana YouTube dan sarana media lainnya, semuanya sudah diberkati Tuhan, sudah mempersembahkan tubuh sebagai persembahan hidup, kudus, dan berkenan kepada Tuhan sebagai ibadah yang sejati. Dan kami yakin kuasa firman-Mu, keramahan, penuh perhatian, dan saling mengampuni sesuai yang Kau ajarkan ini Tuhan, ini sudah mengalir melekat atas setiap pendengar firman-Mu mulai saat ini di dalam nama Yesus. Karena itu adalah jalan keluar untuk setiap permasalahan perekonomian atau apapun, segala penyakit. Kalau kita ramah, penuh perhatian, dan saling mengampuni, pasti sehat. Karena firman Tuhan mengajarkan kita, orang yang hidup di dalam Tuhan pasti hatinya gembira, penuh kebenaran. Orang kalau hidupnya benar, ya toh, ada sukacita dan damai sejahtera dalam Roh Kudus, pasti sehat.
lepas dari segala penyakit, lepas dari segala kemiskinan, lepas dari segala penderitaan kedagingan, lepas dari segala beban-beban kehidupannya. Karena apa? Hanya Tuhan Yesus yang memberikan keramahan, penuh perhatian, yaitu kasih. Yaitu apa? Kasih itu yaitu penuh perhatian. Dan semuanya kita cari di dalam firman Tuhan. Kasih itu apa? Yaitu kami yakin dan percaya, Bapa, di dalam nama Yesus, saat ini firman-Mu sudah bekerja bagi setiap pendengar firman-Mu, menjadi rema-rema dalam kehidupan mereka. Mereka menjadi orang-orang yang ramah, penuh perhatian terhadap satu dengan yang lainnya. Bahkan mereka saling mengampuni jikalau ada saling salah pengertian. Biarlah mereka orang-orang yang berpengertian dan peduli seperti apa yang Kau kerjakan sebagai teladan kami, ya Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Dengan penuh sukacita, bersyukur, tekun berdoa dalam tuntunan Roh Kudus. Hari ini kami sambut bersama dengan kuasa firman-Mu pada pagi hari ini. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, apa yang tak sempat kami pikirkan, renungkan, rancangan atas setiap kehidupan kami, Engkau sudah sediakan bagi kami. Bahkan kami sudah mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan di hadapan-Mu sebagai ibadah yang sejati. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di surga. Dan cukupkanlah makanan kami sepanjang hari ini seperti ya anugerah dan kasih-Mu yang sudah Kau limpahkan bagi kami. Karena tingkat-tingkat langit surgawi sudah Kau bukakan, pintu kerajaan surga sudah Kau berikan kepada kami untuk menjadi anak-anak terang, untuk menjadi alat kemuliaan-Mu, alat pujian-Mu, alat kemuliaan-Mu, alat perubahan-Mu, alat pembaharuan-Mu di dalam setiap kehidupan kami untuk berdampak bagi sesama. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus. Ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih di dalam nama Yesus. Haleluya. Kita umat-umat pemuji, kita umat-umat kemenangan, kita umat-umat yang lepas dari dosa, kita umat-umat yang lepas dari segala penyakit, kita umat-umat yang lepas dari segala kutuk kemiskinan, kita umat-umat yang lepas dari segala kutuk penderitaan di dalam batin kita. Di dalam nama Yesus, hari ini adalah hari yang penuh sukacita, penuh keramahan, penuh perhatian, penuh kasih mesra, dan penuh mengampuni antar sesama dengan yang lainnya. Haleluya, haleluya, amin. Shalom, kiranya Tuhan memberkati dan kita menjadi berkat bagi banyak orang. Sampai ketemu di dalam session berikutnya di One Way Ministry. Haleluya, haleluya. Bersama Tuhan Yesus kita bisa.